Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan sharing hari ini. Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Kasih setiamu gak pernah habis dalam kehidupan kami. Kami mau dengar perkataan-Mu, karena perkataan-Mu ada perkataan roh dan hidup, dan kami dimerdekakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Apa kabar kita hari ini? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan luar biasa. Saya mau kasih judul sharing saya hari ini, Ku Jadikan. Mari sama-sama buka firman Tuhan di dalam Matius pasal yang keempat, ayat 18 sampai dengan 19. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. 19. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Yang percaya katakan amin. Garis bawahi kata kujadikan penjala manusia. Dari di mana mereka, yaitu penjala ikan, akan dijadikan menjadi penjala manusia, di mana mereka akan menyelamatkan banyak jiwa melalui hidup mereka yang baru. Tetapi ada kata di situ, dijadikan. Berarti kalau dijadikan, ada satu proses dari bentuk yang lama untuk dijadikan bentuk yang baru, dan harus melewati itu. Makanya firman Tuhan katakan, ikutlah aku. Yesus bilang, ikut aku, maka kamu akan kujadikan bentuk baru, yaitu penjala manusia. Ada proses yang saudara dan saya harus lewati, yang namanya pembentukan, di mana setiap kita dibentuk. Ketika saudara memutuskan mengikut Yesus, saudara dibentuk. Untuk apa? Dijadikan bentuk yang baru. Dari bentuk yang lama dijadikan bentuk yang baru lewat sebuah proses pembentukan karakter, di mana karakter yang lama mau digerus Tuhan, mau dihabisin Tuhan untuk dipasangin bentuk baru, sehingga bentuk baru itu yang akan menjadi berkat buat banyak orang dan menjala banyak jiwa. Oleh sebab itu, biarlah setiap kita sungguh-sungguh mengikut Yesus. Saya mau tanya buat setiap kita, apa harapan kita mengikut Yesus? Apa ekspektasi kita mengikut Yesus? Mungkin ada orang yang berkata, saya mengikut Yesus supaya saya diberkati, Pak. Saya mengikut Yesus supaya keluarga saya aman-aman aja, Pak. Saya mengikut Yesus ya supaya usaha saya lebih lancar lagi, Pak. Apakah kita mengikut Yesus cuman hanya itu? Padahal sesungguhnya jauh daripada itu. Di mana kalau saudara dan saya mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh, karakter setiap kita diubah menjadi bentuk baru. Ketika saudara dan saya memutuskan untuk mengikut Yesus, saudara akan masuk di dalam satu proses pembentukan, di mana hidup saudara digerus. Yang seharusnya nggak ada di dalam diri saudara, itu diproses Tuhan, dibentuk. Supaya apa? Dijadikan bentuk yang baru. Ada hal-hal di bagian setiap kita yang harus dikeluarkan dari dalam diri setiap kita, untuk setiap kita menjadi bentuk yang indah, bentuk yang baru, sehingga bentuk yang baru itu bisa menjadi berkat buat banyak orang. Kata proses di dalam bahasa aslinya adalah dipahat. Ketika kita dari bentuk yang lama, dan firman Tuhan katakan kujadikan bentuk yang baru, kita masuk proses di mana saudara dan saya akan dipahat.
Mungkin kita akan melewati namanya sakit, difitnah mungkin, diperlakukan gak adil. Mungkin rasanya berat buat setiap kita. Tetapi kita harus melewati itu semua. Itu adalah satu proses pembentukan karakter setiap kita, dijadikan bentuk baru. Dipahat itu gak enak, sakit rasanya dipahat. Kalau ada pemahat patung atau pemahat batu, pasti mereka akan pahat bagian-bagian yang gak perlu ada di patung itu. Di patung batu kah atau di patung kayu, itu harus dikeluarkan dari mereka. Supaya apa? Supaya indah, supaya bagus. Demikian juga dengan hidup kita. Ada bagian-bagian dari dalam hidup kita yang harus dipahat Tuhan, untuk dikeluarkan dan gak perlu ada di dalam diri kita, supaya saudara dan saya dijadikan indah. Sama-sama katakan dengan saya, dijadikan indah, sehingga saudara akan dipajang di display dan dilihat banyak orang, dan orang akan diberkati melalui hidup setiap kita. Bukan dari bentuk yang lama, tetapi orang diberkati melihat saudara dan saya, di mana saudara menjadi bentuk yang baru, di mana saudara menjadi penjala manusia. Bapak Ibu Saudara pun terkasih dalam Tuhan Yesus, setiap kita pasti akan dijadikan Tuhan ketika setiap kita mengikut Yesus, memutuskan untuk mengikut Yesus. Saudara akan masuk dalam satu proses pembentukan, di mana setiap kita akan dijadikan bentuk yang baru. Oleh sebab itu, terimalah setiap pembentukan Tuhan dengan rendah hati. Jangan lari dari proses Tuhan, karena sesungguhnya kalau kita lari, kita nggak akan bisa menjadi bentuk yang baru. Biarlah kita menerima setiap proses yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita dijadikan bentuk yang indah di matanya, dan hidup kita berbuah, dan buah kita bisa dinikmati banyak orang. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, buat sharing yang singkat ini. Biarlah setiap kami mau menerima pembentukan setiap kami, dan kami mau menerimanya dengan rendah hati, dan kami mau melakukan apa yang Tuhan firmankan, sehingga kami dijadikan bentuk baru, dan hidup kami jadi berkat dan menjadi kesaksian buat banyak orang. Tolong kami Tuhan Yesus, mampukan setiap kami melewati setiap proses kami, setiap pembentukan hidup setiap kami. Tuhan, terima kasih, Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Roh Kudus, bantu kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. God bless you.